Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan tema 6, subtema 3 dan 4. Nah anak-anak, jangan lupa dengan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, hindari kerumunan. Nah anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar 3.6 dan 3.8 dengan tujuan pembelajaran. Setelah mengamati contoh, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari terkait dengan lama waktu berlangsungnya suatu kejadian. Dan kedua, setelah mengamati contoh, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda-benda konkret dengan benar. Memecahkan masalah terkait lama waktu suatu kejadian, menghitung luas, menggambar dengan luas tertentu. Nah, ayo anak-anak kita berlatih. Perhatikan contoh untuk menentukan waktu berikut. Udin bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.30. Lama waktu dapat digambarkan sebagai berikut. Nah anak-anak, lama Udin bermain layang-layang adalah 60 menit. Nah anak-anak, lihat, perhatikan gambar berikut ini. Nah, Udin mulai bermain layang-layang di lapangan jam 15.30, berarti jarum pendek yaitu di angka 3 dan 4, antara 3 dan 4, sedangkan jarum panjang berada di pukul 6. Dan yang kedua 16.30, yaitu jarum pendek antara 4 dan 5, sedangkan jarum panjang tetap di angka 6. Berarti lama Udin bermain layang-layang adalah 60 menit atau 1 jam. Lani bermain layang-layang dari pukul 16.30 sampai dengan pukul 16.45. Jadi Lani bermain layang-layang adalah 16.45 kita kurang dengan 16.30. Berarti Lani bermain selama 15 menit. Nah, kita lanjutkan lagi. Siti bermain layang-layang dari pukul 16.30 sampai dengan pukul 17. Berarti Siti bermain layang-layang selama, nah dengan yang itu kita kurangin, yaitu pukul 17 dikurang dengan 16.30 berarti 30 menit. Nah, sekarang saat ini banyak minuman kemasan yang dijual di mana-mana. Nah, perhatikan tanda khusus pada kemasan. Nah, tanda yang berupa batas waktu penggunaan air. Apabila melebihi waktu tersebut, maka minuman dalam kemasan sudah tidak dapat digunakan. Kondisi air setelah tanggal tersebut sudah tidak baik. Jika tetap diminum, dapat menyebabkan keracunan. Nah, lihat tanda waktu penggunaan. Nah, lihatlah tanda panah berikut ini. Kondisi tidak baik disebut juga kadaluarsa. Perhatikan gambar berikut. Lihatlah tanda tanggal 18 bulan 7 tahun 08. Artinya minuman sebaiknya digunakan sebelum tanggal 18 bulan Juli tahun 2008. Nah, ada kemasan yang menunjukkan waktu secara lengkap. Ada juga kemasan yang tidak lengkap menunjukkan waktu penggunaannya. Amati contoh berikut ini. Kemasan ini menunjukkan hari, bulan, dan tahun. Nah, sedangkan kemasan yang berikut, ya, kemasan ini hanya menunjukkan bulan dan tahun.
Nah, anak-anak perhatikan minuman tersebut baik digunakan sebelum tanggal bulan 12 tahun 2020 atau bulan Desember tahun 2020. Nah, minuman yang di sebelah yaitu minuman tersebut baik digunakan sebelum tanggal 24 bulan 11 tahun 2018 atau tanggal 24 bulan November tahun 2018. Jika hari ini bulan Oktober tahun 2017, sedangkan minuman ini kadaluarsanya yaitu bulan Desember 2017, sisa waktu untuk minuman tersebut adalah 2 bulan. Nah, Udin ingin memasak air untuk minum. Udin menggunakan 2 buah briket. Untuk memasak, setiap briket dapat digunakan untuk 2 jam. Nah, memasak. Jika Udin mulai memasak pukul 10, pukul berapa briket akan habis? Nah, 1 briket selama 2 jam, berarti 2 briket 4 jam. Sedangkan Udin memasak dengan menggunakan 2 briket, maka pukul 10 ditambah 4 jam menjadi pukul 14 atau jam 2 siang. Nah, kita lanjutkan lagi. Kelompok Edo terdiri dari 5 orang. Setiap anggota membawa 1 buah briket berukuran kecil. Setiap briket dapat digunakan untuk memasak selama 1 jam. Berapa lama briket kelompok tersebut dapat digunakan? Nah, untuk 1 briket adalah 1 jam dipakai, dan 5 orang berarti 5 briket 5 jam. Lama briket digunakan adalah 5 jam. Nah, selanjutnya, ibu memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 8 jam. Jika ibu memasak setiap hari selama 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? Berarti 8 kita bagi 4 adalah 2 hari. Biogas dapat digunakan selama 2 hari. Nah, kita lanjutkan lagi ya anak-anak. Seorang pedagang memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 16 jam. Jika pedagang tersebut memasak setiap hari selama 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? Itu sama pekerjaannya dengan yang di atas ya anak-anak ya. 16 kita bagi 4 sama dengan 4. Jadi biogas dapat digunakan selama 4 hari. Nah anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan mencari luas ya anak ya. Nah, ayo kita perhatikan. Di samping gambar ini ada panjangnya. Nah, panjang ada 5 batang korek api, sedangkan lebar ada 3 batang korek api. Nah, keliling ada 5 batang korek api ditambah 5 batang korek api. Nah, 3 batang korek api ditambah 3 batang korek api. Berarti 2 kali 5 ditambah 2 kali 3 adalah 10 ditambah 6 sama dengan 16 batang korek api. Nah, setelah mengetahui kelilingnya, kita dapat menghitung luas dengan menggunakan persegi satuan. Nah, lihatlah contohnya. Luas adalah 5 dikali 4 persegi satuan. Berarti 20 persegi satuan. Hitunglah perkiraan luas gambar berikut. Gunakan alat ukur tidak baku. Ikan gambar berikut ini. Lihat kotak-kotaknya ya. Nah, panjangnya ada 5 kotak.
Nah, sedangkan lebarnya ada 6 kotak. Untuk mencari luasnya adalah 5 dikali 6 sama dengan 30. Nah, yang di bawah yaitu kita mencari panjangnya ada 4 kotak, sedangkan lebarnya ada 5 kotak. Berarti 4 dikali 5 sama dengan 20 persegi satuan. Itulah cara kita menggunakan luasnya. Nah, ayo kita perhatikan lagi. Udin dan teman-teman telah selesai membuat kipas dari bahan karton. Nah, luas kipas Udin adalah berapa persegi? Yaitu panjangnya ada 4 persegi, sedangkan lebarnya ada 5. Berarti 4 dikali 5 sama dengan 20. Dan tangkainya adalah 2 dikali 1. Berarti 2. Jadi berarti luas kipas Udin adalah 22. Nah, anak-anak kita lanjutkan lagi ya. Ini ada kotak yang kecil. Tanda ini menggambarkan 1 persegi satuan. Nah, yang di bawah lagi adalah tanda setengah kotak. Tanda ini menggambarkan setengah persegi satuan. Dan di bawah ini adalah dua setengah kotak sama dengan 1 kotak persegi satuan. Jadi luas bagian yang akan ditanami Udin adalah 2 dikali 4 sama dengan 8. Sedangkan yang perai adalah setengah dikali 2 sama dengan 1. Jadi luasnya adalah 8 ditambah 1 sama dengan 9. Nah, gambarkanlah bagian dengan luas 17 persegi satuan. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita akan menghitungnya bersama-sama. Nah, anak-anak, yang ibu kasih tanda gelap ini adalah kita hitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, berarti persegi yang penuh adalah 4 dikali 4, sedangkan yang setengah adalah setengah dikali 2. Berarti sama dengan 17. Nah, demikianlah tadi penjelasan ibu. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak-anak, jangan lupa kita akan ulangan harian kedua minggu depan.